kalau memang ibaratnya kita mau usaha, sebetulnya modal pertama bukan uang. Modal pertama itu adalah ya itu tadi, takwa. Ngerti dulu kita ilmunya. Karena kalau kita mau berusaha, apapun usaha kita, tapi kalau Allah nggak meridhoi, tetap saja sia-sia. Jadi yang pertama itu tadi takwa, minta supaya Allah buka usaha kita, Allah mudahkan usaha kita, Allah mudahkan apa yang kita inginkan itu tadi. Karena mau sebesar apa modal kita, tapi kalau memang usahanya nggak berjalan lancar, ya kan sia-sia semuanya, sia-sia semuanya. Jadi tadi kan udah dapet dari awal kegelisahan, kemudian dapat titik terang, akhirnya tahu hukumnya itu haram, riba itu, dan kemudian bertaubat, dan alhamdulillah Allah sudah memberikan jalan keluar. Nah, kira-kira hikmahnya apa yang didapatkan? Ya alhamdulillah, hikmahnya yang pertama itu tadi, ya satu pertama lebih banyak mengenal Islam. Karena waktu itu kan ya alhamdulillah Allah mudahkan jalan. Dari saya waktu itu mencari bagaimana cara bisa keluar dari bank tadi, saya cari dari tentang hukum duniawinya, masalah hukum istilahnya apakah ada termasuk pidana atau apa, atau ada itu dari Islamnya. Dari Islamnya ini tadilah, terus saya belajar, alhamdulillah tahu. Jadi ada merasa timbul ketertarikan, jadi bahwasannya ternyata apa yang saya lakukan selama ini adalah salah, riba. Iya betul. Tadi juga kan di awal niat untuk apa, meminjam bank itu kan untuk memenuhi kebutuhan hidup kan, untuk ya namanya manusia ingin ini ingin itu, tapi akhirnya bukan kebutuhan yang terpenuhi, tapi ya alhamdulillah itu tadi lah, mungkin Allah itu lebih sayang dengan hambanya dengan dikasih ujian, mulai dari susah untuk pembayaran. Di situ kita menghadapi bagaimana jolimnya para orang bank menagih kita dengan kasar, dengan perkataan yang nggak cocok lah mereka ucapkan kepada saya. Itu dari situ pun nikmatnya saya bisa tahu juga, jadi bisa kadang ada teman-teman yang terjebak seperti itu, bisa bantu bagaimana solusinya. Nah dari situ alhamdulillah bisa tahu. Sekarang kegiatan apa? Ya alhamdulillah kegiatannya masih tetap jok mobil. Ya alhamdulillah bertambah lagi bikin jok anak. Keberkahan itu makin terasa ya ketika alhamdulillah banyak mengenal Islam, lebih dekat. Tapi itu juga ya yang membuat ya artinya alhamdulillah setelah masuk jerat kubangan itu kita mau belajar. Iya, banyak hal-hal yang tentunya bisa kita dapatkan hal positif ya. Banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari tadi lah. Jadi setelah itu makin tertarik terus untuk belajar tentang Islam. Oh sekarang berani nggak minjem lagi? Kadang itu tadilah godaan itu masih apa, tapi ilmu tadilah yang membentengi kita, ya kan, menjaga kita. Masih ada juga nggak? Kan sempat bermasalah tuh dengan pihak bank. Masih ada tawaran gitu nggak? Biasanya kan kalau yang untuk pelaku usaha biasanya udah cacat tawaran, gitu kan. Ya. Yang jelasnya dekat aja saya nggak berani lagi udah. Karena sudah pengalaman tadi ya. Iya, sesuai dengan pengalaman. Usahakan aja dengan modal apa yang ada. Tapi memang godaan itu ada terus, selalu ada. Godaan ya ada lah. Ya, namanya kita pingin butuh ini, butuh itu gitu. Ya manusia kadang ya ingin memenuhi kebutuhan itu, nggak ada uangnya, pinjam dulu lah kayaknya gitu ya. Banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari tadi lah. Jadi setelah itu makin tertarik terus untuk belajar tentang Islam. Jadi setelah itu makin
itu tadi kebutuhan, oh kayaknya kepingin ini, kepingin itu, tapi dengan ilmu tadi bisa apa? Bisa terbentengin. Nah, jadi oh udah kalau kita belum mampu jangan dulu. Kira-kira bersabar. apa nih pesan untuk orang-orang yang hidupnya itu ingin memenuhi, sebetulnya lebih ke terlalu ingin memenuhi keinginan sebetulnya, bukan lebih ke kebutuhan. Nah ini bagaimana solusinya bagi teman-teman yang kalau ada apa-apa jalan pintasnya minjam? Nah ini gimana nih? Kalau memang ibaratnya kita mau usaha, sebetulnya modal pertama bukan uang. Modal pertama itu adalah ya itu tadi, takwa. Ngerti dulu kita ilmunya. Karena kalau kita mau berusaha, apapun usaha kita, tapi kalau Allah nggak meridhoi, tetap saja sia-sia. Jadi yang pertama itu tadi takwa, minta supaya Allah buka usaha kita, Allah mudahkan usaha kita, Allah mudahkan apa yang kita inginkan itu tadi. Karena mau sebesar apa modal kita, tapi kalau memang usahanya nggak berjalan lancar, ya kan sia-sia semuanya. Sebelum meminjam uang, karena ada rencana meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan usaha segala macam gitu. Ada kepikiran nggak kira-kira ini kalau gagal gimana gitu? Sempat terpikiran juga ada nggak bakal ada masalah kayak tadi akhirnya orang bank datang ingin menyita rumah dan sebagainya? Di awal sih enggak, itu tadilah godaan setan tadi. Karena kalau udah hawa nafsu tadi tertutupi, udah apa, jadi udah nggak ada lagi, udah pemikiran itu masalah nanti ya itu. Dulunya itu seperti itu. Yang penting ada uangnya kita usahakan, masalah apa, nah itu tadi lah di situ. Jadi nggak ada terpikir waktu itu. Menurut Bapak nih, ngeri apa sih riba itu? Ya setahu saya riba itu tadi Allah dan Rasulnya mengajak perang dengan pelaku riba. Bagaimana mungkin kita ini manusia melawan sama Allah, pencipta kita? Iya, Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan kita. Lagi nih Pak, terakhir pesan untuk kita semua yang khusus bagi yang terjerat dalam kubangan riba ini, kira-kira tipsnya apa nih? Karena kan ya utang harus dipenuhi kan, masalah-masalah lain juga harus dihadapi, kira-kira bagaimana? Yang pertama itu tadilah kita berdoa minta sama Allah supaya Allah mudahkan, karena kadang-kadang yang kita lancar bayar, yang ibaratnya usaha kita yang prediksi kita lancar, ya kita ibaratkan walaupun kita udah bertobat, tapi ini kan nggak usah, tetap kita minta sama Allah, berdoa minta sama Allah. Pertama bertobat, kita minta sama Allah agar Allah mudahkan untuk segera menyelesaikan hutang riba kita. Jangan lagi hutang riba itu menjadi beban nanti di belakang hari. Apakah itu rumah tersita atau apa? Minta sama Allah, terus berdoa minta. Tadi udah itu. Yang kedua, jangan pernah lagi mau mendekatinya. Tahan keinginan-keinginan, karena yang namanya keinginan itu kalau kita belum mampu jangan dipaksakan, karena kalau kita paksakan akan berakibat buruk. Jadi bersabar. Iya. Kira-kira Pak, perasaan Bapak itu ketika sudah bertaubat dari hal yang seperti itu, kan sebelumnya nggak tahu riba, akhirnya kan dapat sesuatu, dapat ilmu. Ketika awal pertama kali ini, perasaan bertobat itu apa kira-kira yang ingin Bapak ungkapkan? Pada saat udah lunas atau belum ya? Pada saat belum lunas. Pada saat belum nih awalnya nih. Pada saat awal itu saya waktu itu senang, bahwasannya alhamdulillah dalam keadaan saya terdesak, dalam keadaan saya kesulitan, saya bisa mengingat Allah. Itu aja. Itulah kesempatan, ibaratnya alhamdulillah itulah
rasanya nggak bisa diapakan lagi, diungkapkan dengan kata-kata, karena saya bisa mengingat Allah itu tadi. Tidak ada ingat yang lain. Kalau yang model ada teman itu, dia gitu juga, dia udah terjebak, udah bingung, dia lari. Berarti jangan lari ya? Dia lari. Waktu itu kan pernah dia jumpai saya, dia pinjam uang. Saya bilang saya nggak ada, dia mesti lunasi katanya. Kalau nggak lunasi bakalan repot itu semua, keluarganya apanya kan. Jadi dia udah nggak bisa ngatasinya. Jadi dia pergi. Pas dalam mobil jam berapa itu ya? Dia naik mobil apa? Waktu saya lupa lah dia mobil apa. Dia ditelepon sama kawannya. Dia disuruh pulang. Ternyata itu tadi ada kawannya yang mau bantu. Disitulah dia senang kali. Dia jumpai saya. Waktu itu kan betul yang Bapak bilang. Kayak mana? Pada saat itu saya udah berusaha semampu sekuat tenaga saya, ternyata saya nggak bisa ngelunasinya. Dia udah pasrah, udah dia lari. Tapi dalam pelarian itu dia minta sama Allah ya supaya bisa dimudahkan untuk melunasinya. Pas di jalan sekitar jam 11 malam atau jam berapa, dia ditelepon bahwasannya ada teman yang mau minjemkan uang untuk segera menyelesaikan utangnya itu. Artinya kalau kembali kepada Allah, insya Allah akan memberikan jalan. Perasaan setelah terbebas sama sekali nih, utang itu lunas gimana? Setelah terbebas ya alhamdulillah, saya ya berusaha minta sama Allah supaya tidak ada lagi keinginan untuk terjebak dalam riba. Jadi saya berharap kepada siapapun itu, orang yang sedang dalam riba ataupun yang mau ataupun yang terjebak dalam kesulitan pembayaran, ingat bahwasannya jangan pernah mau lagi. Cukuplah kita mendekatkan diri kepada Allah, minta sama Allah solusinya.